Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Angin kencang dan liar yang tak tertandingi menyapu ruang pil bagaikan badai. Beberapa garis retakan bahkan muncul di dasar ruang pil saat ini. Para ahli di sekitarnya juga terguncang saat mereka buru-buru mundur. Saat mereka melangkah mundur, banyak tatapan mereka juga menatap tajam ke titik di mana kedua sosok itu melakukan kontak. Bayangan hitam tiba-tiba muncul dari dalam angin liar dan kencang di depan mata mereka. Kakinya bergerak beberapa kali di tanah dengan cara yang agak menyedihkan, sebelum akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya. Semua mata tertuju pada sosok yang tertembak hampir seketika. Setelah itu, suara pelan udara dingin yang dihirup terdengar di dalam ruang pil. Ini karena orang yang ditembak dengan cara yang menyedihkan sebenarnya adalah Tian Zhen. Penghalang tubuh emas Tian Zhen benar-benar rusak. Semua orang sedikit terkejut saat melihat tubuh Tian Zhen. Penghalang tubuh emas yang awalnya ada di atasnya, sebenarnya telah rusak. Bahkan pakaiannya terlihat sedikit compang-camping. Sekilas, dia terlihat sangat menyedihkan. Sementara semua orang masih dalam keadaan terguncang, sesosok tubuh yang kuat perlahan berjalan keluar dengan langkah kaki yang berat dari dalam area yang dipenuhi debu. Cahaya hitam menutupi tubuh api kecil dan gelombang demi gelombang auman harimau yang aneh berulang kali dipancarkan dari dalam tubuhnya. Batang logam di tangannya memiliki seekor harimau berwarna hitam yang terlihat samar-samar di atasnya yang dipenuhi dengan keganasan dan ketajaman. Api kecil mengedipkan matanya, yang dipenuhi dengan keganasan dan menatap tajam ke wajah hijau Tian Zhen. Darah di dalam tubuhnya juga mendidih saat ini. Hasrat yang membara untuk bertarung menyebabkan hati seseorang dicekam ketakutan. Batang logam di tangannya membelah udara, membawa aura menyeramkan saat menunjuk ke arah Tian Zhen agak jauh. Suara api kecil yang rendah dan dalam memiliki niat bertarung yang membara dan tidak tersembunyi. "Kamu mencari kematian?" Tian Zhen sangat marah dengan tindakan api kecil hingga dia akhirnya tertawa. Namun, ekspresi meremehkan di matanya sudah menjadi pucat. Sebuah kesungguhan menggantikannya. Setelah pertukaran sebelumnya, dia sadar bahwa api kecil sama sulitnya untuk dihadapi seperti Lindong. Apa latar belakang kedua orang ini? Mereka jelas merupakan ahli tahap Yuan Nirvana, tapi kekuatan bertarung mereka sangat mengejutkan. Tian Zhen diam-diam mengertakkan giginya. Hatinya terasa sedikit terkejut. Meskipun dia tidak menggunakan seluruh keahliannya dalam pertukaran sebelumnya, dia juga memahami bahwa api kecil di depannya juga harus memiliki beberapa kartu truf yang tersisa. Selain itu, kekuatan abnormal yang terakhir adalah sesuatu yang menyebabkan dia juga merasakan sedikit ketakutan di dalam hatinya. Sementara hati Tian Zhen terkejut melihat kekuatan api kecil, terdengar suara langkah kaki dari belakang api kecil. Setelah itu, mata Tian Zhen menciut ketika dia melihat Lindong berjalan perlahan sambil tersenyum. Segera, matanya beralih ke pilar batu. Yang dia lihat hanyalah pil samsara di dalamnya telah menghilang. Bagaimana mungkin? Pria berpakaian hijau dan yang lainnya juga sangat terkejut. Sebelumnya pria berpakaian hijau itu secara pribadi merasakan energi aneh di sekitar pil samsara. Bahkan dua kekuatan tahap Yuan Nirvana miliknya tidak mampu menghalanginya. Bagaimana Lindong bisa mengambilnya dengan lancar? "Kamu benar-benar telah menembus cincin kehidupan dan kematian?" Suara Tian Zhen juga dipenuhi rasa tidak percaya. Dari penampakannya, sepertinya dia juga menyadari keberadaan cincin kehidupan dan kematian. "Saya hanya beruntung," Lindong tersenyum dan dengan santai menyebutkannya. Namun, hal ini menyebabkan kemarahan Tian Zhen membara. "Kakak, apakah kamu berhasil?" Api kecil bertanya dengan gembira. Keganasan di mata Little Flame berkurang ketika dia melihat Lindong. "Ya," Lindong mengangguk. Matanya menatap api kecil dengan cara yang agak aneh. Awalnya, dia berpikir bahwa cukup bagus jika api kecil bisa menghalangi Tian Zhen. Namun, dia tidak menyangka bahwa api kecil benar-benar telah secara langsung menghancurkan pelindung tubuh emas Tian Zhen. Bahkan Lindong sendiri telah meremehkan kekuatan bertarung api kecil. Ekspresi mata orang-orang di sekitar menjadi sedikit rumit ketika mereka mendengar bahwa Lindong telah memperoleh pil samsara. Beberapa dari mereka memikirkan pemikiran jahat di benak mereka, tetapi kebanyakan dari mereka mewaspadai keduanya.
Lindong dan api kecil mungkin tidak bisa mengalahkan mereka dalam hal jumlah, namun keduanya jelas merupakan individu yang luar biasa. Keduanya adalah eksistensi yang bisa bertarung dengan seseorang seperti Tianzhen. Jika mereka berdua bergabung, kemungkinan besar seseorang sekuat Tianzhen akan terpaksa mundur. Hijau dan putih saling bertukar pandang di wajah Tianzhen saat ini. Jelas, hatinya sangat marah. Dengan reputasinya di wilayah barat laut ini, jarang sekali dia kalah. Namun kali ini, dia jelas menderita kekalahan besar di tangan Lindong. Sepertinya tidak akan semudah yang Anda kira jika Anda ingin meminum pil samsara. Tianzhen, yang amarahnya melonjak di dalam hatinya, akhirnya tidak mampu bertahan lebih lama lagi dan berbicara dengan suara marah. Baiklah, kalau begitu, izinkan kami bersaudara merasakan kekuatan serigala ganas. Lindong tersenyum tipis dan berkata. Tianzhen tercengang. Ekspresinya sedikit keunguan. Dia tidak takut pada Lindong atau api kecil saja. Namun, jika keduanya bergabung, bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan mereka. Awalnya, dia ingin menggunakan kata-katanya untuk memprovokasi Lindong agar bertukar pukulan dengannya sendirian, tapi kata-kata Lindong secara langsung mengirim kata-katanya kembali ke dirinya. Jelas, jika mereka bertarung, Lindong tidak akan melawannya satu lawan satu. Little Flame memegang batang logam dan berdiri di belakang Lindong. Matanya menatap Tianzhen dari posisi yang lebih tinggi. Tubuhnya yang perkasa memiliki efek pencegahan. Menghadapi penampilan Lindong yang setengah tersenyum dan mata api kecil yang penuh dengan niat bertarung, alasan Tianzhen akhirnya meredam amarahnya. Ekspresinya berwarna hijau saat dia tiba-tiba berbalik. Lindong, jangan terlalu senang. Masalah ini belum selesai. Setelah melontarkan kata-kata yang penuh dengan niat membunuh, Tianzhen akhirnya membalikkan tubuhnya dan pergi dengan sikap enggan. Tubuhnya berkedip beberapa kali sebelum keluar dari ruang pil dan menghilang. Semua orang menyaksikan Tianzhen pergi dengan sikap agak pucat dan langsung terdiam. Mereka mengatupkan mulut dan mata mereka menatap Lindong dan api kecil dengan ketakutan. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa bahkan seseorang seperti Tianzhen tidak dapat memperoleh keuntungan apapun di tangan orang ini dari kerajaan berpangkat rendah. Orang ini memang berkarakter kejam. Pantas saja dia mampu dengan cepat membangun reputasi dirinya. Lindong sama sekali tidak peduli dengan tatapan di sekitarnya. Dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan melirik ke arah kelompok pria berpakaian hijau itu. Seluruh tubuh yang terakhir bergetar ketika dia melihat mata Lindong menoleh. Segera, mereka buru-buru berbalik dan pergi dengan cara yang menyedihkan. Penampilan itu seolah-olah mereka sangat takut kalau Lindong akan menemukan masalah dengan mereka. Setelah menyaksikan kemampuan bertarung Lindong dan api kecil sebelumnya, mereka tidak lagi memiliki arogansi yang mereka miliki pada awalnya. Ayo pergi. Lindong dengan santai melirik kelompok pria berpakaian hijau yang pergi dengan cara yang menyedihkan. Dia tidak punya niat mengejar dan menyelesaikan masalah dengan mereka. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya ke arah api kecil dan berkata, kini setelah ia mendapatkan pil samsara, masalah tikus kecil dianggap telah terselesaikan sepenuhnya. Berikutnya kemungkinan besar adalah acara utama terakhir, warisan dari 4 sekte besar misterius. Jika Lindong bisa mendapatkan salah satu dari mereka, dia bisa dianggap telah mendapatkan hadiah berlimpah dari perjalanan ke harta karun kuno ini. Lindong tidak ragu-ragu setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia langsung melompat keluar dari ruang pil. Kerumunan itu otomatis berpisah dan membentuk jalan kemanapun dia lewat. Tidak ada seorang pun yang berani menghalanginya. Lindong dan Little Flame langsung meninggalkan tempat itu di depan banyak mata yang rumit. Dia tampak sedikit bebas dan santai, menyebabkan beberapa orang menghela nafas pelan. Mungkin setelah meninggalkan harta karun kuno ini, 2 orang lagi akan ditambahkan ke dalam jajaran 4 penguasa besar di wilayah barat laut. Saat ini pil ground telah menarik cukup banyak orang. Semua ruang pil yang tertutup rapat juga telah dibuka. Pil nirwana di dalamnya telah direnggut seluruhnya. Pil grounds yang awalnya sepi saat ini tampak seperti desa yang dilindungi oleh perampok. Benar-benar berantakan. Lindong dan api kecil terdiam ketika melihat sosok-sosok serakah di dalam tempat pil setelah meninggalkan ruang pil. Sepertinya dia tidak lagi mempunyai harapan untuk mendapatkan beberapa pil nirvana. Mereka segera memutuskan untuk tidak tinggal di tempat ini lebih lama lagi.
Sebaliknya, mereka langsung meninggalkan pil grounds ini dan bergegas menuju bagian terdalam pulau ini. Marten kecil, kita sudah mendapatkan pil samsara. Kapan kamu akan menggunakannya? Lindong bergegas di udara, sambil bertanya dalam hatinya. Kita harus melakukannya setelah masalah ini selesai. Tidak mudah memulihkan tubuh fisik. Suara tikus kecil segera terdengar. Lindong bisa mendengar kegembiraan dan ketidaksabaran yang sulit disembunyikan dari dalam suara. Baiklah. Lindong tersenyum dan mengangguk. Hatinya juga mendesah seolah beban berat telah terangkat dari hatinya. Dia akhirnya menyelesaikan masalah tikus kecil. Lindong terkejut. Terima kasih. Suara tikus kecil terdengar lemah. Namun, jarang sekali hal itu tidak disertai dengan tawa. Ada keseriusan dan ketulusan di dalamnya yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Aku benar-benar tidak terbiasa melihatmu bersikap sopan seperti ini. Bukankah kamu seorang ahli ulung? Aku sedang melakukan investasi. Lindong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Haha, santai saja. Begitu kakek Marten mendapatkan kembali kekuatanku, aku pasti tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Marten kecil tertawa terbahak-bahak. Lindong juga menyeringai. Matanya beralih ke bagian dalam pulau. Dia bisa merasakan riak aneh dari tempat itu. Kemungkinan besar tempat itu adalah sisa-sisa dari 4 sekte besar yang misterius. Saya sangat menantikannya. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Dia benar-benar ingin tahu seberapa kuat warisan dari 4 sekte besar misterius, mengingat merekalah yang bertanggung jawab atas aliansi Tiangang ini. Pikiran Lindong tiba-tiba menjadi terfokus ketika antisipasi ini melonjak ke dalam hati Lindong. Matanya tiba-tiba tertuju ke arah depannya. Sesosok sedang berdiri tegak di atas pohon besar di tempat itu. Wajah tampan dan mata dinginnya yang gelap terlihat sangat familiar. Lin Langtian. Sudut mulut Lindong perlahan terangkat menjadi lengkungan sedingin es ketika dia melihat wajah ini. Tubuh Lindong yang bergerak ke depan berangsur-angsur berhenti. Akhirnya, dia mendarat di puncak sebuah pohon besar. Pandangannya terfokus pada sosok yang sangat familiar di depannya. Keduanya berasal dari kerajaan yang sama, klan yang sama dan memiliki nama keluarga yang sama. Demikian pula, mereka memiliki kualifikasi sebagai seorang jenius. Namun, hubungan di antara mereka seperti api dan air, tidak ada yang bisa menoleransi keberadaan satu sama lain. Hubungan semacam ini mungkin sudah ada sejak Lin Langtian melukai ayah Lindong secara serius saat itu. Setelah berbagai kejadian berikutnya, hubungan mereka mencapai titik di mana tidak mungkin untuk didamaikan. Lindong paham betul kalau Lin Langtian adalah sumber masalah terbesarnya. Tidak mungkin kebencian orang tersebut terhadapnya berkurang. Jika orang ini ingin mendapatkan peluang sekecil apapun, Lindong tahu bahwa Lin Langtian pasti akan menyerang tanpa ragu-ragu. Demikian pula, Lindong tidak akan menahan diri jika dia memiliki kesempatan seperti itu. Dilihat dari sudut pandang tertentu, karakter keduanya agak mirip. Kedua sosok itu sedang berdiri di atas dua pohon. Mereka saling memandang dari kejauhan sementara rasa dingin muncul di mata mereka. Bahkan udara menunjukkan tanda-tanda pengerasan. Api kecil berdiri di belakang Lindong. Tangan besarnya perlahan menggosok batang logam yang mengeluarkan rasa dingin sedingin es. Tubuhnya sedikit condong ke depan dan ada aura ledakan dahsyat yang samar-samar berkumpul di bawah kedua matanya. Setelah mengikuti Lindong selama bertahun-tahun, api kecil jelas menyadari dendam antara Lindong dan Lin Langtian. Dia menyadari ancaman yang ditimbulkan Lin Langtian terhadap Lindong. Musuh seperti ini yang merupakan ancaman bagi Lindong, harus dilenyapkan. Lindong, kita bertemu lagi. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang. Senyum yang sangat dingin terbentuk di wajah tampan Lin Langtian saat dia berbicara perlahan. Apakah kamu akhirnya mau keluar setelah bersembunyi sekian lama? Lindong tertawa pelan. Kamu seharusnya tahu bagaimana keadaanku. Jika aku tidak memiliki kepercayaan diri, aku tidak akan dengan mudah mengungkapkan diriku. Namun, karena aku berani mengungkapkan diriku sekarang, mungkin orang yang akan berada dalam bahaya adalah kamu. Lin Langtian tertawa. Sepertinya dia telah memulihkan kepercayaan diri dan keangkuhan yang dia miliki, ketika Lindong bertemu dengannya untuk pertama kalinya. Tampaknya selama periode ini dia hilang, dia juga mendapatkan pertemuan yang cukup beruntung dan beruntung.
Aku tidak akan memberimu kesempatan kedua untuk melarikan diri. Lindong sedikit menunduk dan berbicara dengan suara lemah. Saya tidak akan membuat kesalahan yang sama seperti yang saya lakukan saat itu untuk kedua kalinya. Orang yang belum pernah dilihat oleh klan Lin sebelumnya akan tetap menjadi saya. Begitu saya mengalahkan Anda dan bergabung dengan sekte super di masa depan, yang perlu saya lakukan hanyalah mengatakan sepatah kata pun dan keluarga Lin dari kota Yan yang Anda lindungi akan benar-benar runtuh. Lin Langtian tersenyum lebar. Kamu tidak akan mempunyai kesempatan. Lindong meregangkan pinggangnya yang malas dan melanjutkan, mari kita berhenti mengucapkan kata-kata tidak masuk akal ini. Aku juga sangat ingin melihat seberapa besar kemajuanmu setelah absen sekian lama. Saya memiliki pemikiran yang sama. Kekeruhan di wajah Lin Langtian menjadi semakin besar. Segera, dia mengambil langkah maju secara tiba-tiba. Segera, Yuan Power yang kuat melesat melewatinya dengan cara yang mendominasi. Kekuatan itu sebenarnya telah mencapai tingkat ahli tahap Yuan Nirvana. Aku tahu bahwa kamu telah mengalahkan Si Kun dari kerajaan tebing iblis. Namun, secara kebetulan, beberapa saat yang lalu, ada dua ahli tahap Yuan Nirvana yang juga melarikan diri setelah melukai diriku dengan serius. Cahaya keemasan terang tiba-tiba menyebar dari tubuh Lin Langtian. Tubuhnya melintas dan sebuah pukulan menghantam udara di depannya. Angin yang sangat kencang langsung menyelimuti Lindong di dalamnya. Lindong mengulurkan tangannya. Dia mengepalkannya dan kekuatan mentalnya yang agung diludahkan. Itu membentuk tangan kekuatan mental yang besar dan membombardir angin kencang itu. Level ini masih jauh dari cukup. Lin Langtian tidak mengungkapkan kejutan apapun setelah serangannya diblokir. Dia juga telah mendengar rumor tentang Lindong selama periode ini. Tentu saja, dia mengerti kalau Lindong saat ini sudah jauh lebih kuat dibandingkan saat itu. Jika dia tidak memiliki teknik khusus, kemungkinan besar akan sangat sulit mengalahkan Lindong. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu merasakan apa yang disebut seni bela diri sejati. Senyuman dingin muncul di wajah Lin Langtian. Segera, matanya terfokus saat Yuan Power yang agung tersapu. Segera, energi alam mulai menunjukkan tanda-tanda mendidih. Selain itu, kekuatan Yuan yang menyebar dari dalam tubuh Lin Langtian tampaknya samar-samar bercampur dengan semacam perasaan khusus. Seni bela diri jiwa? Lindong mengangkat kepalanya dan menatap langit yang semakin redup. Sebuah kejutan juga melintas di matanya. Tidak disangka Lin Langtian ternyata memiliki nasib baik seperti itu. Lindong, hanya aku, Lin Langtian yang bisa dianggap sebagai anak kesayangan surga. Aku bukan seseorang yang bisa kau bandingkan. Kaki Lin Langtian melangkah ke udara kosong. Langit di belakangnya redup dan sepertinya ada sosok ilusi besar yang samar-samar muncul di belakangnya. Sosok ilusi itu menginjakkan kakinya ke tanah dan semacam riak khusus menyebar. Seolah-olah sosok itu adalah leluhur bela diri yang mengguncang dunia. Keterampilan surga memutar leluhur bela diri. Teriakan pelan tiba-tiba keluar dari mulut Lin Langtian. Ilusi besar di belakangnya sepertinya telah merentangkan tangannya yang besar melintasi langit. Segera, kekuatan Yuan alami meledak. Langit yang luas dan perkasa seakan menyusut di hadapan sepasang tangan besar itu. Akhirnya, ia menjelma menjadi tirai tipis yang menyusut dan mengembang secara tidak konsisten. Riak yang sangat kuat menyebar secara tidak terkendali. Tirai tipis dipegang oleh tangan ilusi yang sangat besar. Setelah itu, telapak tangannya meledak di udara dan dengan kejam menabrak Lindong. Lautan hutan di bawahnya benar-benar hancur menjadi bubuk karena tekanan ini. Bahkan tanah pun sempat terguncang hingga terbelah. Pada saat ini, cukup banyak orang yang bergegas menuju tempat ini karena kemunculan sisa-sisa 4 sekte besar yang misterius. Keributan besar di sini pada dasarnya menarik fokus banyak mata. Ini sebenarnya adalah seni bela diri jiwa? Siapakah makhluk hebat ini? Seruan segera terdengar ketika tatapan ini melihat sosok ilusi besar di belakang Lin Langtian. Karena hilangnya Lin Langtian, tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Namun, Lindong adalah pendatang baru di wilayah barat laut yang reputasinya melonjak sangat cepat. Cukup banyak orang yang menganggapnya familiar. Perasaan ini, sepertinya adalah seni bela diri jiwa dari sekte bela diri darat. Ekspresi muram melintas di mata Lindong saat dia melihat sosok ilusi besar di belakang Lin Langtian. Dari kelihatannya, tampaknya warisan dari sekte bela diri tanah,
yang terkuat di antara 5 sekte pelindung besar, sebenarnya diperoleh oleh Lin Langtian. Lin Dong menghela napas dalam-dalam. Dia tidak meremehkan serangan itu. Seni bela diri pada tingkat seni bela diri jiwa terlalu kuat. Bahkan ia harus berhati-hati saat menghadapinya. Yuan Power yang melonjak tiba-tiba keluar dari dalam tubuh Lin Dong saat ini. Setelah itu, ia berubah menjadi 5 pilar cahaya Yuan Power raksasa yang kemudian menjadi 5 jari besar kuno. Jari surgawi yang memenjarakan kesunyian besar, gabung. Tangan Lin Dong meraih ke depan dan 5 jari besar kuno segera menyatu dengan gaya seperti kilat. Ruang ilusi itu segera meledak. Sosok buram yang sepertinya mendominasi dunia sekali lagi muncul dari dalam kegelapan. Ketika sosok ilusi muncul di ruang kosong, ekspresi para ahli yang mengalihkan pandangan mereka segera berubah sekali lagi. Semuanya dipenuhi dengan keterkejutan. Tangan surgawi yang sangat sunyi dan memenjarakan. Gelombang Yuan Power menyembur keluar dari tubuh Lin Dong dengan cara yang agak gila dan tidak terkendali. Tangannya tiba-tiba meraih ke depan. Di saat yang sama, sosok ilusi itu juga perlahan mengulurkan tangannya. Tangan ilusi itu tampak sedikit nyata pada saat ini. Ruang kosong itu sepertinya telah retak, membentuk garis retakan, ketika tangan ilusi itu meraih ke depan. Tangan besar kuno yang digabungkan dari Great Desolate Imprisoning Heavenly Finger langsung menembus ruang dan menyerang sosok ilusi besar di belakang Lin Langtian dengan kecepatan seperti kilat. Serangan kedua belah pihak tampaknya lebih cepat daripada kilat. Bahkan Lin Dong dan Lin Langtian sendiri hanya bisa melihat seberkas cahaya melintas di mata mereka. Detik berikutnya, 2 serangan seni bela diri yang menyebabkan jantung banyak orang berdebar-debar, bertabrakan seperti meteorit. Dunia seolah bergetar saat tabrakan itu terjadi. Angin energi yang menakutkan segera menyebar. Puncak gunung di bawahnya langsung tertutup oleh angin ini. Itu segera runtuh dan batu-batu besar beterbangan. Raungan rendah dan dalam keluar dari mulut Lin Langtian. Wajahnya sedikit memerah saat kekuatan Yuan di dalam tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan. Bahkan sosok raksasa di belakangnya juga tampak mengeluarkan raungan tajam yang mendominasi. Lin Dong segera merasakan tekanan besar ketika jiwa seni bela diri Lin Liantian mengeluarkan suara gemuruh. Dia dengan cepat menghirup udara dalam-dalam saat matanya dengan cepat berubah menjadi sedingin es. Tangannya tiba-tiba terkepal. Kata, merusak, bergema di tempat itu. Namun, itu tidak keluar dari mulut Lin Dong. Sebaliknya, itu dipancarkan dari sosok ilusi di langit. Suara itu sebenarnya dipancarkan dari jiwa seni bela diri tangan surgawi yang memenjarakan kesunyian besar. Suara ini sangat halus dan kuno. Namun, itu mengandung tekanan yang sangat menakutkan. Bahkan sosok ilusi besar di belakang Lin Langtian tampak sedikit gemetar. Setelah itu, secara bertahap memudar di depan mata Lin Langtian yang mengecil sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Jiwa seni bela diri ini sebenarnya hancur oleh jiwa seni bela diri Lin Dong. Seni bela diri jiwa juga dibagi menjadi kelas rendah, menengah dan tinggi. Cara paling jelas untuk membedakan kekuatan antara ketiga tingkatan ini adalah dengan melihat seberapa kuat jiwa seni bela diri itu. Dari sudut pandang tertentu, semakin kuat kekuatan orang yang menciptakan seni bela diri ini, semakin kuat pula kekuatan seni bela diri jiwa. Tentu saja hal ini tidak mutlak. Seni bela diri jiwa berbeda yang diciptakan oleh ahli yang sama juga akan memiliki perbedaan kekuatan. Perbedaan ini bermula dari semangat yang dianugerahkan. Beberapa seni bela diri yang mereka anggap penting kemungkinan besar memiliki spiritualitas yang cukup padat. Jika itu diciptakan secara acak oleh mereka, spiritualitasnya mungkin akan sedikit lebih lemah. Jelas sekali, jari surgawi pemenjaraan besar yang sunyi ini, yang diperoleh Lin Dong, bukanlah sesuatu yang diciptakan secara acak oleh kaisar besar yang sunyi yang legendaris itu. Kekuatan Great Desolated Emperor saat itu sepertinya jauh lebih kuat dibandingkan dengan pemimpin sekte Ground Martial Sect, yang merupakan jiwa seni bela diri yang dipanggil Lin Langtian. Jika tidak, akan sulit untuk mendapatkan keuntungan seperti itu ketika kedua jiwa seni bela diri itu bertabrakan. Angin energi yang liar dan ganas menyapu langit. Banyak tatapan di sekitarnya membawa kejutan ketika mereka melihat sosok ilusi besar yang runtuh di belakang Lin Langtian. Tabrakan antara seni bela diri jiwa semacam ini bukanlah sesuatu yang sering mereka saksikan.
Jiwa seni bela diri yang dipanggil menggunakan seni bela diri jiwa harusnya adalah pemimpin sekte dari sekte bela diri tanah. Orang-orang memanggilnya leluhur bela diri. Kekuatannya bisa menyebabkan dunia runtuh. Tidak disangka bahkan seni bela diri jiwa seperti itu tidak mampu memblokir serangan Lindong. Seni bela diri jiwa yang ditunjukkan Lindong tidaklah sederhana. Aku penasaran siapa orang kuat yang menciptakannya. Sebenarnya sekuat ini. Banyak percakapan pribadi yang penuh kejutan menyebar ke seluruh langit. Yang jelas, keheranan yang tercipta dari pemandangan ini sungguh luar biasa. Itu benar-benar menghancurkan seni bela diri jiwaku. Keseriusan yang gelap melintas di ekspresi Lin Langtian di depan tatapan kaget di seluruh langit. Dia secara alami akrab dengan Great Desolate Imprisoning Heavenly Finger milik Lindong. Saat itu, dia juga memperoleh seni bela diri dari Manifestation Tablet saat itu. Tapi, dia tidak menyangka jari surgawi pemenjaraan besar Lindong sebenarnya hanyalah tahap awal dari ilmu bela diri yang lengkap. Dengan peningkatan kekuatan Lindong dan keakrabannya dengan seni bela diri ini, kekuatan seni bela diri ini benar-benar dilepaskan olehnya. Orang ini tidak sesederhana itu. Aku merasakan adanya riak berbahaya di dalam tubuhnya. Ekspresi Lin Langtian suram, ketika suara serak tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Mata Lin Langtian sedikit menciut. Dia tidak meragukan roh Yuan di dalam tubuhnya. Dia bisa memperoleh prestasi seperti itu terutama karena keberadaan Yuan Spirit ini. Dia juga mengerti betapa kuatnya Yuan Spirit ini. Tak disangka Lindong mampu membuat roh ini merasakan bahaya. Apakah itu karena roh iblis di dalam tubuhnya? Lin Langtian bertanya. Saya tidak dapat merasakan fluktuasi dari roh iblis itu lebih lama lagi dan tidak tahu tentang situasinya. Meskipun Anda saat ini telah memperoleh warisan dari sekte bela diri tanah, sangat sulit bagi Anda untuk membunuh Lindong. Yuan Spirit itu menyuarakan pendapatnya. Lin Langtian segera mengepalkan kedua tangannya erat-erat ketika mendengar ini. Penolakan untuk pasrah pada situasi itu terlintas di matanya. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah setengah tahun menjalani pelatihan pahit dan pertemuan unik, dia bisa dianggap sebagai orang papan atas bahkan di wilayah barat laut, dan seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk menghabisi Lindong. Namun, dia tidak menyangka bahwa peningkatan Lindong ternyata tidak merugikannya. Jangan pedulikan dia. Saat ini, mendapatkan warisan dari 4 sekte besar misterius adalah hal yang paling penting. Ground Martial Sect dianggap yang terkuat dari 5 sekte pelindung besar. Namun, masih jauh lebih lemah dibandingkan dengan 4 sekte besar misterius. Jika Anda dapat memperoleh salah satu warisan di dalamnya, Anda pasti akan mampu menekan Lindong. Pada saat itu, dia pasti tidak akan dapat melarikan diri dari tangan Anda. Petik 2. Lin Langtian mengerutkan alisnya. Matanya gelap dan dingin ketika dia memandang Lindong, yang berdiri tegak seperti tombak. Akhirnya, dia hanya bisa mengatupkan giginya dengan enggan. Dia berbalik dan mundur tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Saat ini, hal terpenting yang harus dilakukan adalah mendapatkan warisan. Adapun Lindong, kesenjangan antara keduanya akan dipisahkan setelah dia mendapatkan warisan. Pada saat itu, bahkan jika Lindong memiliki seni bela diri jiwa yang kuat dari tablet manifestasi, Lindong pasti akan kesulitan melawannya. Apakah kamu berniat untuk mundur sementara? Mata Lindong menyipit saat dia melihat sosok Lin Langtian. Fluktuasi Yuan Power di sekitarnya juga berangsur-angsur mereda. Dia tahu bahwa Lin Langtian ingin menuju sisa-sisa 4 sekte besar yang misterius. Tempat itu juga merupakan tempat yang ingin dituju Lindong. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku tidak akan memberimu kesempatan kedua untuk melarikan diri. Lindong dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Dia sudah mengambil keputusan. Lin Langtian harus dihabisi di harta karun kuno ini. Duri ini sudah ada terlalu lama dan Lin Langtian tidak boleh dibiarkan menjadi lebih kuat. Namun, dia tahu bahwa dia harus mendapatkan warisan dari 4 sekte bela diri besar, sebelum menyelesaikan masalah ini. Ia juga memahami pentingnya warisan. Jika Lin Langtian, yang telah memperoleh warisan dari sekte bela diri tanah, ingin mendapatkannya, kemungkinan besar orang ini akan melampaui dirinya sepenuhnya. Pada saat itu, mengingat karakter Lin Langtian, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Api kecil, ayo pergi. Lindong melambaikan tangannya. Dia mengabaikan banyak tatapan tertegun di langit di sekelilingnya.
Tubuhnya bergerak dan dengan cepat bergegas menuju wilayah terdalam dari harta karun kuno, di mana ruangnya berfluktuasi. Setelah mereka berdua pergi, banyak ahli yang mengamati pertempuran dari sekitar tempat itu akhirnya pulih. Mata mereka dipenuhi dengan keserakahan yang membara saat mereka melihat ke arah daerah yang dalam. Mereka tidak mengucapkan omong kosong apapun saat sosok mereka bergegas maju. Segera, banyak suara angin yang memekakkan telinga terdengar di tempat ini. Semua orang tahu bahwa setelah mengalami banyak bahaya, mereka akan mencapai area tengah harta karun kuno ini. Harta karun di tempat itu cukup untuk mengubah lintasan mereka di medan perang kuno ini. Ruang di dalam harta karun kuno ini tidak diragukan lagi jauh lebih kokoh dibandingkan dengan tempat lain. Garis retakan yang menutupi ruang di luar tidak muncul di tempat ini. Udara mengandung rasa kuno. Keheningan dari sisa-sisa ini, yang telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya terpecahkan pada saat ini. Lindong dan api kecil melesat melintasi langit. Mata mereka memandang sekeliling dan mereka bisa melihat banyak sosok melesat ke arah yang sama. Aura orang-orang ini cukup kuat. Tentu saja, tidak ada satu orang pun yang bisa sampai di tempat ini, hanya mengandalkan keberuntungannya saja. Mata Lindong tiba-tiba fokus sambil mempertahankan kecepatan terbangnya yang cepat. Setelah itu, dia melihat bahwa ruang tidak jauh di depannya menjadi sangat terdistorsi. Ada riak spasial kekerasan yang sangat liar yang samar-samar menyebar darinya. Tampaknya ada sebuah kotak besar kuno yang terletak di ruang terdistorsi itu. Auranya yang agung dan perkasa masih bisa membuat Lindong dan yang lainnya terguncang meski terhalang oleh ruang yang terdistorsi. Apakah tempat itu sisa-sisa dari 4 sekte besar misterius? Lindong memandangi alun-alun kuno. Kedua matanya menunjukkan ekspresi panas. Dia akhirnya tiba. Setelah Lindong mendekati tempat itu, dia menemukan bahwa sudah ada cukup banyak sosok yang melayang di sekitar ruang terdistorsi. Beberapa tokoh yang dikenalnya juga ada di antara mereka. Kelompok Liu Bai berada di posisi utara. Mereka juga jelas mengetahui kedatangan Lindong dan api kecil. Segera Liu Bai memperlihatkan senyuman mendalam di wajahnya. Sepertinya dia telah mendengar banyak peristiwa yang dialami Lindong saat berjalan ke sini. Ada 3 sosok yang terletak tidak jauh dari kelompok Liu Bai. Lindong sudah melihat salah satunya. Dia adalah serigala ganas Tianzhen, yang telah bertarung dengannya demi pil samsara. Seorang pria kuat dengan ukuran tubuh yang tidak kalah dengan api kecil sedang berdiri tidak jauh dari situ. Punggung pria kuat ini membawa kapak besar berwarna hitam. Aura tajam yang sangat liar dan ganas samar-samar keluar dari dalam tubuhnya, menyebabkan sejumlah tatapan tanpa sadar tertuju padanya. Tidak jauh di sebelah kanan Tianzhen ada seorang pria kurus. Pria ini mengenakan jubah binatang. Penampilannya biasa saja, tetapi kilatan tajam yang kadang-kadang melintas di kedua matanya membuat seseorang mengerti bahwa dia bukanlah orang yang baik. Terlebih lagi, riak yang merembes keluar dari dalam tubuhnya tidak lebih lemah dari Tianzhen dan pria yang membawa kapak itu. 2 penguasa lain di wilayah barat laut, ya. Mata Lindong melirik kedua orang ini. Jelas, tidak boleh ada orang lain selain Liu Bai, Tianzhen dan 2 penguasa lainnya yang memiliki aura ini. Sementara tatapan Lindong melirik keduanya, tatapan Tianzhen dan 2 lainnya juga terlempar. Mata Tianzhen gelap dan ganas sementara mata 2 lainnya juga menunjukkan kewaspadaan. Namun, mereka tidak menunjukkan sikap angkuh atau meremehkan, yang merupakan fenomena langka. Seseorang yang bisa menyebabkan Tianzhen menderita kerugian bukanlah seseorang yang bisa mereka anggap remeh. Pandangan Lindong melompati keduanya dan melihat Lin Langtian, yang baru saja bertukar pukulan dengannya. Mata sedingin es yang terakhir menatapnya sebelum menariknya dengan senyuman dingin. Sepertinya kamu memiliki cukup banyak musuh. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di samping Lindong sementara Lin Langtian tersenyum dingin pada Lindong. Lindong mengangkat alisnya. Dia berbalik untuk melihat. Orang yang datang mengenakan jubah hitam. Dia sebenarnya adalah Yan Shen, yang ditemui Lindong ketika dia baru saja memasuki harta karun kuno. Kamu telah mengalahkan si Kun dan seharusnya mendapatkan kunci rahasia kunonya, kan? Wajah Yan Shen yang agak putih pucat menatap Lindong dari balik jubah hitamnya dan bertanya. Lindong menyipitkan matanya. Dia tetap tidak berkomitmen.
Saat ini, dia bukan lagi orang yang sama seperti ketika dia baru saja memasuki harta karun kuno. Pada saat itu, dia mungkin sangat takut pada Yansen. Sekarang, Lindong tidak takut bahkan jika dia harus berselisih paham dengan Yansen. Dalam hal ini, kamu memiliki 2 kunci rahasia kuno. Haha, sungguh menarik. Sepertinya kamu akan mendapat banyak masalah nanti. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki kemampuan untuk bertahan melewatinya. Yansen tertawa kecil ketika dia mengucapkan beberapa kata yang tidak dapat dijelaskan. Setelah itu, dia tidak tinggal. Tubuhnya bergerak dan bergegas ke depan. Kunci rahasia kuno, 4 sekte besar yang misterius. Lindong sedikit mengernyit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia sepertinya samar-samar memahami sesuatu.